episode sebelumnya, berkat bantuan Jian, akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan buah bayi jiwa. Namun setelah membantu mendapatkan buah bayi jiwa, tiba-tiba Jian pun mendengar suara misterius yang memanggilnya. Oleh karena itu, segera kelompok Xiaoyan pun mengikuti Jian ke sebuah tempat. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di tempat misterius. Mereka pun lalu mengamati keadaan di sekitarnya. Setelah dirasa cukup mengamati keadaan di sekitarnya, tiba-tiba sosok Xiongjan pun melangkah menuju sebuah batu pilar. Namun ketika dia akan memasuki sebuah celah pintu masuk, tiba-tiba tubuhnya terpental oleh kekuatan energi yang sangat kuat. Untung saja Xiaoyan berhasil membantunya. Setelah insiden itu, tiba-tiba sebuah arai pelindung pun muncul di hadapan semua orang. Akibat kemunculan arai pelindung itu membuat kelompok Xiaoyan pun semakin waspada. Mereka semua tidak berani untuk gegabah memasuki tempat itu, tak terkecuali Xiaoyan. Namun di samping Xiaoyan, tiba-tiba Jian pun merasakan ada sesuatu yang membuat dia menjadi penasaran akan tempat itu. Akhirnya Jian pun memutuskan untuk mendekati arai pelindung itu. Sementara itu di belakang Jian, kelompok Xiaoyan pun berjaga-jaga, takut-takut ada sesuatu yang akan terjadi kepada Jian. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Jian pun menempelkan telapak tangannya ke dalam arai pelindung itu. Tiba-tiba Jian pun merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang memasuki tubuhnya. Selain itu, Jian pun merasakan sebuah kekuatan yang mendominasi dari leluhurnya yang ada di tempat itu. Secara tidak langsung, Jian pun melihat pertarungan antara naga void kuno melawan iblis surga Phoenix. Tiba-tiba tubuh Jian pun terpental, namun tidak separah Xiongjan. Sementara itu di belakang Jian, nampak kelompok Xiaoyan pun mencemaskan keadaan Jian. Namun di sisi yang lain, Jian pun semakin penasaran dengan tempat itu. Akhirnya Jian pun memutuskan untuk memecahkan arai pelindung itu dengan kekuatannya. Setelah Jian menggunakan kekuatan dari garis keturunan naga void kunonya, akhirnya dia pun berhasil memecahkan arai pelindung itu. Setelah Jian berhasil memecahkan arai pelindung itu, tiba-tiba kelompok Xiaoyan pun dibawa ke sebuah altar yang sangat misterius. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget kelompok Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, tiba-tiba Jian pun melihat sesuatu yang membuat dia penasaran. Dia pun menunjuk ke sebuah tempat. Rupanya di tempat itu ada kerangka naga void kuno dan iblis surga Phoenix. Melihat dua kerangka fosil kuno itu, akhirnya kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk mendekatinya. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Xiaoyan pun telah sampai. Setelah sampai, lalu mereka pun mengamati keadaan di sekitarnya, termasuk kerangka fosil dari dua magical beast. Di sela pengamatan kelompok Xiaoyan, mereka pun tiba-tiba melihat dua kerangka magical beast. Yang satu adalah milik naga void kuno dan yang lainnya adalah iblis surga Phoenix. Di samping Xiaoyan, tiba-tiba Jian pun melihat sebuah pohon yang tertanam di atas altar. Tentu saja pohon itu pun membuat Jian pun semakin penasaran. Tiba-tiba Jian pun nampak terkejut ketika dia melihat sebuah buah naga Phoenix yang menggantung di atas pohon itu. Jian pun tidak menyangka kalau dirinya akan berkesempatan melihat buah naga Phoenix yang sangat legendaris. Selama ini Jian hanya membaca keberadaan dari buah naga Phoenix dari sebuah buku kuno yang ada di klannya. Dalam pengamatan Xiaoyan, akhirnya dia pun mengetahui asal-muasal dari fluktuasi energi yang sangat kuat. Ternyata dari buah naga Phoenix yang ada di dalam pohon itu. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Jian pun memutuskan untuk mendekati pohon itu dan mengambil buah naga Phoenix. Namun ketika Jian hendak memetik buah naga Phoenix, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh kemunculan celah spasial di atas langit. Akhirnya beberapa sosok pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Ternyata mereka adalah kelompok surga iblis Phoenix dan kelompok papilion petir angin. Di atas langit, kelompok Feng Jin Er dan Lei Zunze memandang kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu di atas langit, tiba-tiba Feng Jin Er pun melihat buah naga Phoenix yang menggantung di atas pohon. Tentu saja kemunculan buah naga Phoenix ini memancing keserakahan bagi kelompok Feng Jin Er.
Tentu saja hal itu pun dapat dirasakan Jian dan kelompok Xiaoyan. Di tempat yang lain, kelompok pensioner pun mengancam kelompok Xiaoyan agar segera menyerahkan buah naga Phoenix kepada kelompok mereka. Tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh kelompok Xiaoyan. Akhirnya Hun Shan pun memimpin kelompoknya untuk berperang melawan kelompok Xiaoyan dan merebut buah naga Phoenix. Di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan dan Tianhu Zunze pun memimpin kelompoknya untuk menghadapi Hun Shan dan kelompok Iblis Surga Phoenix dan Papilion Petir Angin. Sementara itu di atas langit, Hun Shan pun mulai mengeluarkan kekuatan kultivator Dojun bintang 5-nya di hadapan semua orang dan bermaksud untuk menekan kelompok Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak panik dengan tekanan yang dikeluarkan oleh ketua Hun Shan. Segera dia pun mengeluarkan beberapa boneka setan langit dari cincin penyimpanannya. Tentu saja, kemunculan boneka setan langit yang dikeluarkan oleh Xiaoyan membuat waspada kelompok dari Hun Shan, tak terkecuali Pensin Er dan Feng Lun. Akhirnya Hun Shan pun berteriak dan memimpin untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun memerintahkan rekan-rekannya agar segera menghadapi kelompok Hun Shan.过奖了，只是可惜对手不争气，不能让我尽全力。还真是麻烦。Lanjut lagi ceritanya guys. Dalam pertarungan yang sangat sengit antara boneka setan langit milik Xiaoyan melawan Hun Shan, ternyata Hun Shan kewalahan untuk menghadapi boneka setan langit. Oleh karena itu, dia pun berteriak kepada Pensin Er agar mengaktifkan tulang leluhur dari Iblis Surga Phoenix. Sementara itu di tempat yang lain, Pensin Er yang mendengar perintah dari Hun Shan, segera dia pun mengeluarkan esensi darahnya untuk mengaktifkan kerangka dari Iblis Surga Phoenix. Melihat Pensin Er yang akan menggunakan kekuatan kerangka dari Phoenix Surga Kuno, di tempat yang lain Jian pun tidak mau kalah. Lalu ia pun mengeluarkan esensi darahnya untuk mengaktifkan kerangka naga void kuno untuk menghadapinya. Sementara itu Xiaoyan pun terlibat pertarungan yang cukup sengit antara dirinya dengan Feng Lun. Namun tiba-tiba kedua kelompok itu pun dikejutkan oleh fluktuasi energi yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Pensin Er. Rupanya Pensin Er berhasil mengaktifkan kerangka dari Iblis Surga Phoenix. Setelah Pensin Er berhasil mengaktifkan kerangka dari Iblis Surga Phoenix, tiba-tiba sebuah avatar Phoenix raksasa pun muncul di hadapan semua orang. Lalu Phoenix itu pun mengeluarkan hembusan api yang sangat kuat. Kemunculan avatar dari leluhur Iblis Surga Phoenix ini tentu saja menarik perhatian dari semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Ini hanyalah sisa jiwa leluhur kuno, namun kekuatannya sangat mengerikan, ucap Xiaoyan. Namun tiba-tiba sosok Feng Lun pun berkata kepada Xiaoyan kalau semua ini akan berakhir. Sementara itu di tempat yang lain, setelah Jian mengaktifkan esensi darahnya, tiba-tiba dia pun bertransformasi menjadi gadis dewasa. Dengan kekuatannya, dia pun berusaha untuk mengaktifkan kerangka dari naga void kuno. Kemunculan dua kekuatan yang sangat mengerikan antara kerangka Iblis Phoenix dan naga void kuno tentu saja menghentikan pertarungan antara kelompok Xiaoyan dan Hun Shan. Mereka tetap fokus kepada Pensin Er dan Jian. Sementara itu di atas langit, akhirnya Pensin Er pun telah menyelesaikan fusinya dengan kerangka Iblis Surga Phoenix.
Dengan kekuatannya, akhirnya Pensioner pun menyerang Jian. Dari kejauhan, semua orang melihat Pensioner menembakkan meteor yang sangat kuat ke arah Jian. Sementara itu di tempat yang lain, Jian telah bangkit dengan kekuatan naga void kunonya. Segera avatar naga void kuno yang dibangkitkan oleh Jian itu pun bangkit dan segera melesat untuk menghadapi serangan dari Phoenix Surga kuno. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di atas langit antara avatar naga void kuno milik Jian melawan avatar Phoenix Surga kuno milik Pensioner. Akibat pertarungan dari sisa jiwa Magical Beast tingkat atas itu membuat semua orang yang berada di tempat itu pun tertekan. Mereka semua tak kuasa untuk menahan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh avatar naga void kuno dan avatar Phoenix Surga kuno. Kembali lagi ke dalam cerita pertarungan. Dalam pertarungan yang cukup sengit itu, akhirnya naga void kuno pun berhasil mengalahkan iblis Phoenix Surga kuno. Akibat kekalahannya, avatar Phoenix Surga kuno pun menghilang dan Pensioner pun terluka. Sementara itu di tempat yang lain, kelompok Hunsan pun tidak percaya kalau avatar dari Phoenix Surga kuno dapat dikalahkan oleh naga void kuno milik Jian. Setelah melihat kekuatan dari naga void kuno dan tidak ada keuntungan bagi kelompoknya, akhirnya Hunsan pun memerintahkan semua orang untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat yang lain, setelah avatar naga void kuno berhasil mengalahkan Phoenix Surga kuno, tiba-tiba avatar itu pun menghilang dan sosok Jian pun terjatuh. Ketika tubuh Jian yang lemah dan akan jatuh bebas, tiba-tiba sosok Xian pun melesat untuk menolongnya. Segera Xian pun meraih dan memeluk tubuh Jian. Lalu ia pun membawa tubuh Jian yang lemah ke dalam kelompoknya. Akhirnya kelompok Xian pun berhasil mendapatkan buah naga Phoenix. Oleh karena itu mereka semua pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mendapatkan buah bayi jiwa dan buah naga Phoenix, akhirnya kelompok Xian pun menuju ke sebuah tempat. Rupanya Xian dan kelompoknya berusaha mencari teknik Do kelas Tian yang ada di tempat itu. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Xian pun sampai di sebuah ruangan yang sangat luas. Satu persatu kelompok Xian pun mulai memasuki ruangan itu. Dan segera mereka pun mengamati keadaan di sekitarnya. Di sela pengamatan semua orang, tiba-tiba mereka semua pun melihat sebuah tungku pemurnian pil yang ada di ruangan itu. Ternyata tempat ini adalah ruangan khusus untuk pemurnian pil. Di sisi yang lain, Jian pun memperhatikan beberapa botol giok yang ada di tempat itu. Dia pun berpikir kalau isi di dalam botol giok itu adalah pil yang sangat berkualitas. Jian pun hendak mengambilnya, namun di sisi yang lain Xian pun berusaha untuk menghalanginya dan memberikan sebuah pil penangkal racun kepada Jian. Xian pun memberikan pil penangkal racun kepada kelompoknya, lalu mereka semua pun berpencar untuk mencari sesuatu di ruangan itu. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Jian pun mendapatkan botol giok incarannya.
Namun botol giok itu direbut oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata kepada Jian kalau Jian harus berhati-hati dengan setiap benda yang ada di tempat itu. Tianhuo Zunze pun berkata kepada Xiaoyan kalau kualitas pil di tempat itu adalah kualitas pil tingkat tinggi. Namun di sela perbincangan itu, tiba-tiba Xiaoyan pun menemukan kejanggalan. Segera Jian pun sangat tertarik dengan apa yang diperhatikan oleh Xiaoyan. Lalu ia pun bergegas untuk mendekati sebuah lemari. Tindakan yang dilakukan oleh Jian ini rupanya menarik perhatian dari semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Jian pun memutuskan untuk mencari tahu apakah yang ada di dalam lemari itu. Ketika Jian melihat dalam celah lemari itu, tiba-tiba dia pun terkejut karena di dalam lemari itu ada sebuah binatang yang sangat menggemaskan. Segera Jian pun bergegas ingin menangkapnya, namun binatang itu berhasil melarikan diri. Melihat kecepatan binatang itu untuk melarikan diri, segera Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk berusaha menangkap binatang itu. Semua orang pun berusaha untuk menangkap binatang itu, tak terkecuali Xiongjan. Namun hasilnya tetap nihil. Semua orang tidak dapat menangkap binatang itu, sampai akhirnya Jian pun berhasil menangkapnya. Jian pun berhasil menangkap binatang itu dengan teknik penjara ruang spasial. Akhirnya binatang itu pun terpenjara dan tidak bisa melarikan diri. Sementara itu Xiaoyan pun mulai memperhatikan binatang yang tertangkap dalam penjara spasial milik Jian. Lalu ia pun berkata kepada semua orang kalau binatang ini adalah sebuah pil. Apakah ini pil tingkat tinggi 9 warna? Ucap dokter peri kecil bertanya kepada Xiaoyan. Ya, ini adalah pil tingkat tinggi 9 warna yang telah berubah bentuk, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berpikir bagaimana caranya untuk menaklukkan makhluk yang ada di hadapannya ini. Untung saja Xiaoyan mempunyai cara untuk menaklukkannya. Lalu Xiaoyan pun melemparkan beberapa pil tingkat 6 ke arah binatang itu. Segera binatang itu pun dengan lahap menyantap pil pemberian dari Xiaoyan. Sementara itu di belakang Xiaoyan, Jian nampak tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Jian pun mulai menggerutu dengan tindakan Xiaoyan yang memberikan beberapa pil kepada binatang itu. Melihat kemarahan Jian, akhirnya Xiaoyan pun bangkit, lalu ia pun menyerahkan pil tingkat 7 kepada Jian. Namun tiba-tiba Xiaoyan dan kelompoknya dikejutkan oleh kemunculan seseorang di tempat itu dan berusaha untuk merebut binatang yang ada di hadapannya. Ternyata sosok itu adalah King Lin. 丹兽是我